warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan tetap semangat, serta selalu menjaga kondisinya agar tetap kuat dan bisa belajar seperti biasa meskipun dalam kondisi daring. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar pada materi pembelajaran prakarya kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, dan jangan lupa silakan isi absensinya yang sudah saya siapkan melalui link Google Formulir yang sudah saya kirimkan lewat WhatsApp grupnya. Anak-anak semuanya, pada pertemuan ketiga di bab 2 kali ini kita akan mempelajari tentang proses produksi kerajinan tekstil yang nanti akan kita fokuskan pada proses produksi dan pembuatan kerajinan tapestri ataupun kerajinan tenun. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini diharapkan kalian mampu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan juga termasuk dalam penyajian produk kerajinan dari bahan tekstil yang kreatif dan inovatif. Untuk indikatornya, diharapkan kalian dapat nanti menjelaskan teknik pengolahan tekstil dan juga dapat menjelaskan jenis-jenis daripada alat dan kegunaan perancangan kerajinan tekstil. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian dapat memahami teknik pengolahan, perancangan, prosedur pembuatan, serta penyajian kemasan kerajinan tekstil berdasarkan kreativitas serta kebutuhan di wilayah setempat. Anak-anak semuanya, kerajinan tekstil sebagai fungsi hias ini dibuat dengan berbagai macam tujuan. Di antaranya yang pertama untuk memenuhi kebutuhan. Artinya apa? Bahwa perajin ini telah mempertimbangkan tujuan dari mulai pembuatan produk kerajinan tekstil fungsi hias, yaitu sebagai fungsi untuk penghiasnya. Sedangkan produk kerajinan tekstil fungsi pakai ini biasanya digunakan sebagai alat ataupun sesuai dengan kebutuhan sehari-hari para konsumennya. Contoh misalnya kita ambil hiasan dinding, bisa berupa hiasan kap lampu, ada juga berupa fashion ataupun aksesoris dan beberapa elemen interior yang seperti pada gambar di samping berikut ini ya. Itu ada hiasan dinding, juga hiasan kap lampu juga ada di situ ya. Kemudian yang kedua, kerajinan tekstil hasil pengembangan. Bahwa ternyata kerajinan tekstil dengan fungsi hias ini ternyata dapat pula dibuat dengan cara memodifikasi bahan dan tekniknya. Para perajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai terasa sudah sangat membosankan ataupun katakanlah sudah sangat usang, ataupun bisa jadi para konsumen juga jenuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satunya itu dengan cara dilakukannya dengan menambahkan berbagai macam hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih menarik dan unik. Ini tentunya untuk menarik minat para konsumen ataupun penjualnya. Nah, misalnya seperti apa? Bisa dengan cara memadukan ya bahan dasar aslinya yang berbeda ya, kemudian menggunakan teknik pembuatannya juga berbeda, namun pada akhirnya ini akan menjadi satu kesatuan suatu produk yang hasilnya ini sangat memuaskan, bahkan ini bisa dapat meningkatkan daya tarik dan juga nilai jual produk yang dimaksud tersebut. Contoh misalnya teknik batik pada kain. Nah, kain itu biasanya secara tidak langsung itu kita gunakan kain batiknya, namun karena sudah sangat membosankan,
ada beberapa pengrajin yang memodifikasinya, kainnya dipotong, kemudian disusun kembali batik-batiknya dengan motif dan warna yang beragam sesuai dengan keinginan ataupun yang nantinya akan menjadi hiasan lukisan. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, pada produk kerajinan tenun ini para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak tahun 500 sebelum Masehi, terutama ini di daerah Mesopotamia dan juga daerah Mesir. Kemudian selanjutnya ini menyebar ke Eropa dan terutama daerah India, Turki, ataupun juga di daerah Cina. Nah, oleh sebab itu, wilayah tersebut ini sudah sejak dahulu telah dikenal yang namanya penghasil permadani yang mendunia. Bahkan kerajinannya ini sangat indah, baik itu menggunakan teknik tangannya ataupun juga dengan menggunakan mesin. Nah, di Indonesia sendiri ini memiliki kekayaan menenun dengan aneka ragam bentuk ataupun juga teknik serta prosesnya. Di Indonesia sendiri tenun ini biasanya menggunakan alat tenun seperti gedogan atau dikenal dengan istilah ATBM. Apa itu ATBM? Itu alat tenun yang berupa bukan menggunakan mesin tapi asli buatan kerajinan tangan ataupun keterampilan tangan. Nah, dalam pembuatan hiasan tenun serat ini mengikuti kebiasaan dalam pembuatan tenun pada umumnya. Bagi orang Indonesia, menenun merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan mulai dari kerja yang jelas, tata tertib yang harus dipatuhi, dan menjelma menjadi suatu kebiasaan. Demikian pula ini pada pembuatan hiasan tenun serat, dari proses tersebut ini terciptalah hiasan tenun serat yang sangat indah, menawan, dan juga memiliki harmonisasi dari warna serta teksturnya. Nah, di samping ini kalau kita perhatikan, ini merupakan beberapa contoh ya aneka hiasan tapestri ataupun hiasan tenun ya, dengan berbagai macam teknik. Nah, anak-anak semuanya, alat dan bahan apa sajakah yang dibutuhkan serta bagaimana proses pembuatan hiasan tapestri tersebut? Nah, kita mulai dari alatnya terlebih dahulu ya. Nah, peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan hiasan tenun ataupun hiasan tapestri ini diantaranya ada yang namanya benang tipis ya. Nah, ini ya benang tipis. Nah, ini untuk lungsi dan juga benang tebalnya digunakan untuk pakan. Nah, ada dua jenis benang ya, yang satu jenis benang lungsi atau benang tipis, yang satu lagi benang tebal. Nah, sedangkan alat yang digunakan dalam pembuatan hiasan tapestri itu berupa kayu spandram. Nah, contoh bentuk kayu spandram seperti ini ya. Nah, itu diberi paku untuk benang, lungsi, dan batang kayu. Sedangkan batang kayunya sendiri ini menyerupai sebuah sumpit ya, sebagai pengikat benang pakan yang berjalan ya, seperti ini. Kalau kita masukkan dalam bentuk paku benangnya itu atau bentuk batang kayunya tersebut ya, dimasukkan caranya. Kemudian dalam tenun sendiri atau anyaman ini memiliki susunan benang, yaitu benang lungsi ya, yang dirakit sebagai dasar bidang tenunnya atau anyamannya, dan pakan ini sebagai pembuat warna atau motif terstrukturnya. Nah, tahapan proses pembuatannya ini sendiri bisa disajikan dalam pembuatan hias tenun secara sederhana ya, berikut ini. Nah, yang pertama ini pembuatan lungsi pada pemidangan tenunnya. Nanti prosesnya dulu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nanti di situ gambarnya ada ya, masukkan benang-benang pada lungsi tersebut, nanti dimasukkan ya. Kemudian yang ketiga, ini mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkannya ya. Kemudian yang keempat, di situ ya gambarnya, jika ingin menggunakan teknik riap, ini caranya seperti itu, artinya dengan menggunakan tambahan benang tebal tadi ya, benang pakan. Kemudian hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas nanti dari pemidangan hasilnya seperti
pada gambar yang di bawahnya. Nah, itu hiasan tenun serat bentuk lainnya. Baiklah anak-anak semuanya, di kegiatan penutup kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang namanya produk kerajinan tekstil berupa tapestri ini ataupun tenun biasanya dilakukan dengan alat berupa gedongan atau dikenal dengan istilah ATBM. Nah, selain itu pula dalam proses pembuatannya ini ternyata mengikuti kebiasaan dalam pembuatan tenun pada umumnya. Artinya apa? Ya, dilakukan secara turun-temurun dari para nenek moyangnya sejak dulu. Dan yang terakhir, selain kerajinan tekstil ini memiliki fungsi hias, juga fungsi pakai yang disesuaikan dengan produk kerajinan tekstil itu sendiri. Nah, anak-anak semuanya, dari keterangan di atas mengenai jenis-jenis hiasan tenun, apakah kalian telah memahami berbagai cara yang dapat dilakukan dalam membuat produk kerajinan dengan teknik tenun tersebut? Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, silahkan lakukan pengamatan pada produk kerajinan tenun ataupun kerajinan tapestri, dan silahkan nanti kerjakan LK 2.3-nya yang seperti pada gambar di samping ya. Ini kalau kita lihat gambarnya ya, kalian disuruh mendeskripsikan berbagai macam jenis daripada hiasan tenun serat. Gambarnya ada 3 di situ ya. Pada gambar tersebut silakan nanti kalian dapat mendeskripsikan berbagai macam jenis-jenis hiasan tenun serat. Ya, kalau kita lihat kolomnya ada 4 ya, 4 kolom di situ. Dan 4 kolom tersebut, yang pertama contoh gambarnya, nanti kemudian yang kedua, kolom yang kedua di situ ini merupakan asal bahan yang digunakan dasarnya adalah apa. Ya. Gambar yang kedua di kolom kedua itu nanti cara mengisinya. Kemudian di kolom yang ketiga itu silahkan kalian proses deskripsinya seperti apa. Ya. Nah, baru yang terakhir cara pembuatannya bagaimana, tekniknya, apakah itu menggunakan teknik handmade ataupun kerajinan tangan ataupun menggunakan teknik mesin. Ya, silahkan nanti dikerjakan melalui kelompok, boleh dikirimkan langsung melalui Google Classroom ataupun juga bisa bertemu dengan saya nanti pada saat kita belajar secara PTM ataupun pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Nah, sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.